Kakak bilang, gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ayo, dimulai ya. Gimana kabar adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Allahu Akbar. Ini kayaknya yang buka mikrofon yang ada suaranya cuma Anin sama Fatia deh. Yang lainnya kalau belum ya boleh nih dibuka dulu yuk mikrofonnya biar kedengaran suaranya. Salman, boleh. Halo Kak Hawa. Halo Kak Hawa. Halo, Masya Allah. Ini siapa lagi yang belum buka? Ayo dibuka dulu yuk. Biar kita lebih mengenal nih yuk. Diulang ya. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang kenal nggak sama kakak? Ada yang tahu nggak nama kakak siapa? Nggak tahu ya nama kakak. Benar, Masya Allah, Kak Hawa. Ini siapa yang jawab? Gifari ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Iya, nama kakak Kak Hawa. Sebelum itu, kakak ada sebuah lagu nih sebelum kita mulai nih. Lagunya Tepuk Sebelum Berdoa. Kakak mulai dulu ya. Tepuk jari satu tuh. Gini, tepuk jari satu tuh. Tepuk jari dua wah. Tepuk jari tiga gagah. Tepuk jari empat. Tepuk jari lima mama. Tepuk semuanya. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Ayo kita mulai, ayo kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tepuk jari satu tuh. Mana nih suaranya? Tak ada kedengaran nih. Ayo, bareng-bareng ya, bareng-bareng. Tepuk jari satu tuh. Tepuk jari dua wah. Tepuk jari tiga gagah. Tepuk jari empat. Tepuk jari lima mama. Tepuk semuanya. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Ada yang tahu nggak doanya apa? Bareng-bareng ya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Masya Allah. Sekarang kan kita kan tentang profesi kan, ada masalah tentang pekerjaan. Kakak ada sebuah lagu tentang pekerjaan. Ini kakak duluan ya, tapi yang lainnya buka kamera dong, biar lebih Aisyah aja. Biar kakak bisa tahu siapa yang hadir nih. Yuk dong, buka kamera biar bisa lebih mengenal nih, yuk. Kakak ada sebuah lagu, judulnya itu Tepuk Pekerjaan. Kakak dulu ya. Tepuk pekerjaan. Dokter, gimana ya? Coba ya, bentar ya. Dokter tuh, gimana? Sebentar. Kakak lupa pula, gimana? Sebentar ya. Sebentar, kakak lihat handphone. Sebentar saja. Kakak lupa, tiba-tiba lupa liriknya. Ada apa-apa, bilang Mbak. Dibuka aja. Tepuk pekerjaan. Oh iya, udah tahu. Tepuk 1, 2, 3.
Tepuk pekerjaan. Dokter memeriksa orang sakit. Cut, cut. Masinis menjalankan kereta. Tut, 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 tut. Lalu polisi mengatur jalan lalu lintas. Prit, prit. Lalu pilot menerbangkan pesawat terbang. Ayo lagi. Kalau sebelumnya kan, kalau hari-hari sebelumnya kan tentang dokter, Mami, lalu tentang bukan, Mami? lalu tentang pedagang, lalu ada tentang perawat dan lain-lainnya. Tapi sekarang Ama mau mengajarkan lagu yang lain tentang pekerjaan yang lain. Kita ulangi, kakak mau mengajarkan tentang lagu yang lain. Kita ulang ya. Tepuk pekerjaan. Oh, kita ikutin dari ini aja ya, biar lebih. Pekerjaan. Dokter memeriksa orang Sakit. sakit, menjalankan kereta api. Tut, tut. Polisi mengatur lalu Iya. lintas di jalan. Pilot terbangkan pesawat terbang. Sekarang ya. Maafin Mami ya. Tepuk Pekerjaan. Dokter memeriksa orang sakit. Tut, tut. Pesimis menjalan kereta api. Tut, tut. Polisi mengatur jalan yang lurus. jalan. Pilot menerbangkan pesawat terbang. Kalau gitu Ama tanya ya, kakak tanya ya. Tadi dokter tugasnya ngapain? Memeriksa orang sakit. Iya benar. Lalu masimis. Tahu nggak masimis itu apa? Menjalankan kereta. Iya benar, jalan kereta api. Kan kita kan kalau di sini kan sering naik kereta kan. Jadi yang supir itu namanya masimis. Lalu pilot. Pilot ngapain? Ada yang tahu nggak? Menjalankan pesawat. Iya benar. Kan pas kita ke Taiwan kan itu kita naik pesawat kan. Terus Iya. yang supir itu namanya pilot. Lalu kalau kita jumpa polisi itu tugasnya ngapain? Menangkap penjahat sama mengatur jalanan. Benar, mengatur jalanan sama nangkap penjahat nanti. Terus siapa yang mau jadi teman-teman adik-adik di sini cita-citanya mau ngapain? Mau apa gitu? Cita-citanya mau jadi Ali mau dari masinis sama Alvin. Oh, Masya Allah masinis, Masya Allah. Biar tiap hari naik apa ya? Naik kereta api, Masya Allah. Berhubung pematerinya belum datang, kita Ama ada lagu yang lain. Coba ya, Ama buka ya. Ada yang tahu nggak lagu Sifat-Sifat Rasul? Yang wujud kidam bako. Internet menisko. Ya, ini Ama buka ya gambarnya biar kita sama-sama bisa hafal, bisa bacanya. Share screen this one. Oke. Bisa lihat tak? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Wujud kidam bako. Muhalafatul hawadisi kiamu binafsi wadahniya kudrati roda ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan basir mutakalliman. Tahu nggak ini sifat-sifat siapa dong? Ada yang tahu nggak sifat-sifat siapa? Sifat-sifatnya Allah. Yang pertama itu kan artinya wujud. Wujud itu artinya apa? Wujud itu artinya ada.
Berarti artinya Allah itu pasti ada. Mungkin kita nggak bisa lihat. Ada yang pernah lihat Allah nggak? Enggak. Nggak pernah kan? Kakak juga belum pernah lihat Allah, tapi ya kakak berharap nanti kalau misalnya dia akhirat nanti di surganya Allah, bagi orang-orang yang imannya kuat, yang banyak beramal, yang dekat dengan Allah, kita bisa melihat Allah. Selama di dunia kita berdoa, ya Allah, izinkanlah aku agar bisa bertemu denganmu dan melihat Engkau. Tapi di dunia yang pernah melihat Allah itu, ada yang tahu nggak yang pernah melihat Allah itu siapa? Ada yang tahu nggak? Nabi Musa pernah berjumpa dengan Allah. Lalu, Rasulullah. iya benar. Jadi, walaupun kita nggak bisa lihat Allah, tapi Allah itu pasti ada di dekat kita. Tapi kita nggak bisa lihat. Lalu, lalu itu ada kidam. Kidam itu artinya, ada yang tahu nggak? Terdahulu. Berarti sebelum dunia ini ada, sebelum bumi ini ada, sebelum misalnya ada Anin, Fatia, sebelum ada Alif, Aisyah, Rara, Salman, dan yang lainnya, Allah itu ada. Bahkan sebelum bumi ini diciptakan, sebelum ada matahari, bulan, dan langit, dan semuanya, Allah itu ada. Allah itu ada sebelum semuanya. Lalu, bako itu artinya kekal. Jadi walaupun misalnya kakak udah meninggal gitu, atau bumi udah hancur, semuanya udah hancur, atau hari kiamat semuanya udah hancur, Allah itu tetap ada, Allah itu kekal selama-lamanya. Lalu muhalafatul hawadisi artinya berbeda-beda dengan makhluknya. Maksudnya itu misalnya ya berbeda dengan makhluknya, misalnya kayak Anin bisa lihat Fatihah atau bisa lihat sekitarnya gitu, tapi cuma bisa lihat sedikit gitu. Tapi Allah itu bisa melihat semuanya. Jadi cara pandang Allah dengan makhluk itu berbeda. Kalau misalnya Aisyah itu pintar gitu, tapi Allah lebih pintar gitu. Allah itu berbeda dengan makhluknya, karena kan Allah yang menciptakan makhluknya, otomatis dia berbeda dengan makhluknya gitu. Lalu qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Kalau misalnya Salman kan dilahirkan sama mama kan, kalau nggak ada mama, Salman nggak ada. Atau kalau misalnya Alif kan dilahirkan sama mama, kalau nggak ada mama juga nggak ada Alifnya. Berarti, tapi Allah berdiri sendiri, nggak ada Allah itu cuma satu, nggak ada yang melahirkan Allah, nggak ada mamanya atau ayahnya, Allah nggak ada gitu, Allah berdiri sendiri. Lalu wahdaniyah itu esa, Allah itu cuma satu, Tuhan kita cuma ada berapa Tuhan kita? Satu, benar. Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Kalau Tuhan itu ada dua, nanti satu pingin yang ini, satu yang pingin yang ini, nanti berantem dong. Gimana dong? Jadi Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Kudurah itu artinya kuasa. Kalau misalnya Rara kan punya tas, berarti Rara berkuasa sama tas tersebut. Tapi Allah itu berkuasa atas seluruh alam ini, atas segala-galanya, termasuk berkuasa atas Rara, atas Alif, Aisyah, dan semuanya. Lalu irodah itu artinya berkehendak. Berarti Allah berkehendak atas segala halnya. Ilmu artinya mengetahui. Allah punya ilmu semuanya. Ilmu Allah bisa pandai bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan semuanya. Allah lebih pintar dari kita. Haya artinya hidup. Berarti Allah lebih hidup. Allah itu hidup, Allah itu ada gitu. Sama mendengar. Walaupun misalnya ya, Fatihah bisik-bisik sama Andin. Kakak nggak bisa dengar. Apa ya? Fatihah sama Andin ngomong apa ya? Tapi aku pasti mendengar, walaupun bisik-bisik sekecil apapun, sepelan apapun. Lalu Basor melihat, kalau misalnya
Misalnya Saila sendirian di dalam kamar, nggak ada yang bisa lihat. Saila ngapain nggak tahu gitu. Misalnya kan Saila kalau apa nggak tahu diam-diam gitu, tapi aku bisa lihat walaupun nggak ada CCTV, walaupun nggak ada yang lihat. Lalu kalam berbicara, Allah berbicara salah satunya melalui Al-Quran. Berarti Al-Quran itu kata-kata dari Allah, makanya kita harus membaca, harus mengimani Al-Quran. Lalu qadiran artinya berkuasa juga, muridan artinya berkehendak, aliman mengetahui, hayah artinya hidup, sami'an artinya mendengar, basiran artinya melihat, mutakaliman artinya berbicara. Maaf, ini pematerinya sudah hadir kah? Bu Uti ya? Kayaknya belum hadir ya. Belum hadir Kak Hawa, sebentar lagi mau join insya Allah. Oke, kalau belum hadir, Ama ada sebuah lagu lagi. Kalau belum hadir kita ulang lagi ya lagunya yang tadi ya, sifat-sifatnya Allah. 1, 2, 3. Wujud kidam baqo muhalafatul lil hawadisi kiyamu binafsihi wahdaniyah kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Masya Allah. Kalau bisa kita hafal ya, biar kita kalau misalnya jadi kita selalu ingat sama Allah. Jadi kalau misalnya kita sendirian misalnya ya dalam kamar, kan nanti kan bentar lagi kan mau Ramadan kan? Mau Ramadan. Jadi kita puasa. Jadi kalau kita haus, ada makanan kita nggak tergoda karena kita merasa oh iya ada Allah yang lihat kita. Jadi kita nggak berani untuk makan atau diam-diam makan ya. Atau juga kalau misalnya kita walaupun misalnya ya kita teman sekelas kita gitu misalnya berkata tidak baik gitu, kurang baik gitu, tapi kita nggak mau ikut-ikutan berkata kurang baik karena kita nyadar, kita ingat, oh iya ya Allah itu maha mendengar, kalau aku berkata tidak baik nanti Allah dengar dong. Kalau jadi kita selalu ingat Allah, jadi kalau bisa kita hafalkan ya, termasuk dengan arti-artinya gitu. Lalu ini nanti aja. Ama ada sebuah lagu mungkin Kakak Hawa. Mungkin boleh sambil kenalan dulu aja kali Kakak Hawa sama adik-adiknya. Dari mana? Iya. Soalnya banyak yang dari Indo juga loh Kak Hawa. Di Taiwan juga ada yang dari Pingtung, ada yang dari Taipei. Oh iya benar. Ayo kita sambil kenalan ya. Mungkin kalau yang di Taiwan kita sambil kalau udah punya cita-cita atau paling senang sama pekerjaan apa kan masih kecil, mungkin cita-citanya belum ngerti kan. Mungkin mau cerita paling senang sama siapa, sama ibu atau sama Pak Polisi gitu, coba. Boleh. Oh ya, mungkin yang di Thailand mungkin udah kenal sama kakak kan, kakak namanya Kak Hawa. Tapi kakak karena ini kan banyak dari beda-beda daerah kan, jadi kakak belum kenal semuanya. Jadi kita saling kenalan ya. Yang pertama itu kita mau kenalan sama Anin sama Fatia. Anin itu dari daerah mana dan cita-citanya apa? Boleh Anin duluan. Anin dari mana? Dari Pintung. Pintung, Masya Allah. Indonesianya di mana? Di Kalimantan. Wah, Masya Allah. Kalau cita-citanya apa? Guru.
Guru, Masya Allah, tabarakallah. Mulia loh jadi guru. Amal jiriah, Masya Allah. Kalau adiknya Fatia, Fatia cita-citanya apa? Guru. Guru juga, Masya Allah, tabarakallah. Berarti senang sama adik-adik ya, Masya Allah, tabarakallah sayang. Kalau gitu kita lanjut ke Bang Alif. Bang Alif, boleh dong, Bang Alif. Kalau kakak kan udah tahu Alif dari Thailand, tapi kakak nggak tahu Alif asalnya dari mana sih? Alif, Alif dari mana? Belum dibuka mikrofonnya. Masya Allah, ada Yuki juga. Yuki. Boleh sayang dibuka mikrofonnya? Belum bisa ya buka mikrofonnya? Kalau belum bisa, kita lanjut ke Rara sama Gifari. Kak Utinya udah join, Kak. Oh iya, Masya Allah, Kak Utinya udah Iya. join. Kalau gitu kita dengarkan dulu ya cerita share-share dari Kak Uti. Kepada Kak Uti, dipersilahkan. Afan, tilawah dulu. Oh iya, Afwan, Masya Allah. Masya Allah, iya. Saking asiknya, kakak lupa untuk tilawah. Ya, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, ada baiknya kita tilawah dulu yang akan dibawakan oleh Kak Ara dan Kak Raya. Kepada Kak Ara dan Kak Raya dipersilahkan. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. surat Al-Insyirah. Boleh stopin dulu, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kak Ras, suara kurang kencang, kurang dekat ke HP kali ya? Kurang dekat ke laptop. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ustazah masih dilanjutkan sama Raya ya. Iya, boleh sayang. Assalamualaikum, saya akan membacakan surat Al-Ayah. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqaka fasawwa walladzi Qaddara wa hada.
Tadi Raya mau membacakan artinya ya? Gimana? Jadi tak? Baca tilawah juga Ustazah, sari tilawahnya nggak ada hari ini, semuanya namanya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqaka fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanukari muka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamul jah Innahu ya'lamul jahra. Lanjut Kak. Boleh, Dek. Boleh, Kak. Boleh dilanjut nih. saya lanjutkan Ustazah. Boleh, boleh, saya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansya illal masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhsha fanuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atit wanuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atit dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hada lafi suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa Allahul adim. Masya Allah, tabarakallah sayang. Kalau gitu kita lanjut ke Raya tak jadikah? Kalau tak jadi kita lanjut gimana Arah? Kenapa, Kak? Raya nggak jadi bacakan tilawah Quran juga? Oh, nggak usah, Kalau- Mbak. Oh, nggak usah. Oke. Langsung lanjut, Mbak. Kalau gitu kita lanjut ke pemateri kita yaitu Mbak Uti yang akan menyampaikan materi. Kepada Mbak Uti dipersilahkan waktu Damadia. Baik, terima kasih. Saya coba share screen dulu ya.
Oke. Sekarang kakak akan bicara. Sebentar. Oke. Oke, kakak akan bicara soal profesi kakak, yaitu seorang data scientist. Adik-adik di sini ada yang udah pernah dengar tentang profesi data scientist atau soal data? Belum, oke. Belum, Kak. Di sini ada yang suka matematika nggak? Videonya mana? Suka? Atau ada yang nggak suka? Suka, Sama ada matematika. Wah, bagus sekali. Karena ini adalah profesi yang sangat dibutuhkan untuk profesi data scientist ini sangat membutuhkan kemampuan matematika. Nah, ini kakak kasih tahu dulu ya. Videonya mana? Belum ini ya. Tadi belum. Sebentar. Bukan Kak, maksudnya videonya Kakak. Wajahnya Kakak Oh. belum kelihatan. Oh iya, mohon maaf ini kamera laptopnya emang lagi bermasalah sih. Nggak Oh, apa-apa iya. ya. Nggak apa-apa. Tapi Iya. yang PowerPoint-nya kelihatan nggak adik-adik? Kalau tempatnya Kakak kelihatan? Kelihatan, Oke. oke. Kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, kakak cerita dikit ya. Dimulai dari Rasulullah dulu. Tahu nggak, Rasulullah itu ternyata memenangkan perang itu dengan menggunakan data. Jadi, ceritanya waktu perang Badar itu, ada nih dari pasukan Quraisy itu yang jadi kayak mata-mata gitu, mata-mata yang datang ke Madinah gitu, buat melihat gimana persiapan perangnya dari Rasulullah dan para sahabat gitu. Nah, tapi ternyata Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya berhasil menangkap si budak mata-mata ini gitu. Nah, Rasulullah pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengulik data dari lawan. Oh, kurang kencang ya? Udah kencang belum? Halo? Sudah Kak. Udah. Oke. Jadi jadi pas perang Badar itu, misalnya sebelum perang Badar itu, si mata-mata ini yang berhasil ditangkap oleh para sahabat itu ditanyain gitu sama Rasulullah, berapa jumlah pasukan Quraisy gitu. Nah, yang namanya lawan ya pastinya dia nggak ngasih tahu langsung kan gitu ya. Nah, dia cuma bilang banyak gitu. Nah, tapi Rasulullah pinter. Rasulullah itu kan ngerti gitu kalau rata-rata satu unta itu biasanya cukup untuk makan untuk 100 orang per hari pada saat itu gitu, pada saat itu. Akhirnya Rasulullah nanyanya dibalik. Rasulullah bilang, berapa unta yang kalian sembelih dalam sehari? Nah, si mata-mata ini bilang, ya kadang 9, kadang 10. Nah, Rasulullah akhirnya mikir, oke, kalau cuma sekitar 9 atau 10, berarti kemungkinan jumlah pasukan lawan adalah 900 sampai 1.000 orang. Jadi, teman-teman di sini ada yang udah belajar perkalian? Udah. Oke, yang udah belajar. Oke, untuk yang sudah belajar perkalian, coba kakak tanya dulu. 9 dikali 10 berapa? 90. Nah, betul. Berarti kalau 9 kali 10, 90. Kalau 9 dikali 100, berapa? 900. Ya, betul sekali. Nah, kayak gitu. Jadi Rasulullah mikirnya, satu unta itu biasanya cukup untuk makan
100 orang per hari pada saat itu ya. Kakak juga kurang tahu sih bentuk unta, maksudnya besarnya unta zaman dulu tuh kayak gimana. Jadi dulu itu satu unta itu cukup untuk 100 orang per hari. Nah, ternyata satu hari itu mereka nyembelih 9 unta. Berarti 9 kali 100, 900 gitu ya. 9 sampai 10 unta per hari, berarti kalau 9 kali 100, 900, 10 kali 100, 1000 gitu. Berarti jumlah pasukan lawan adalah 900 sampai 1000 kayak gitu. Pintar ya Rasulullah ya, bisa membuat prediksi bagaimana kekuatan lawan seperti itu. Sehingga Rasulullah berhasil memenangkan perang itu karena Rasulullah sudah mengulik data-data tentang lawan dulu gitu. Jadi Rasulullah sudah tahu tentang kekuatan lawan, bagaimana peta kekuatan lawan, sehingga Rasulullah bisa membuat strategi perang yang baik nih untuk melawan para musuhnya gitu. Selain itu, Rasulullah itu juga punya tim khusus pengumpul data. Nah, dan tim khusus pengumpul data ini itu juga diseleksi dengan sangat ketat gitu. Harus benar-benar mereka yang terpercaya, harus mereka yang benar-benar bisa melihat data ini dengan baik gitu. Dan jika ada yang sekiranya meragukan, pasti Rasulullah itu bakal mengecek sampai benar-benar valid. Akan data itu apa? Apa Dik tadi pertanyaannya? Maka data itu apa? Data itu apa ya Kak? Suatu informasi yang itu tidak diketahui secara langsung gitu. Jadi data itu suatu informasi yang kita simpan gitu. Misalnya data mengenai nama-nama adik-adik gitu. Kemudian data mengenai adik-adik tinggal di mana. Nah, itu semua informasi yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk membuat strategi dan lain sebagainya. Jadi pengumpul informasi seperti itu. Jadi data itu informasi. Zaman Rasulullah itu ada tim khususnya untuk mengumpulkan data-data dan informasi ini. Kan Rasulullah juga bikin juga gimana caranya memvalidasinya dan bagaimana pemilihan timnya, dan itu diseleksi secara ketat kayak gitu. Nah, data itu dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang baik dan juga memilih tempat hijrah gitu. Kan Rasulullah sempat hijrah ya ke Thaif, Rasulullah juga sempat hijrah ke Madinah. Itu Rasulullah hijrahnya bukan yang asal milih tempat, tapi Rasulullah juga punya alasan khusus kenapa memilih tempat itu gitu. Alasannya itu misalnya ketika di Thaif itu Rasulullah itu sudah mengamati bagaimana kondisinya gitu, karena masyarakat Quraisy kan juga suka berkebun di sana gitu. Jadi Rasulullah juga sudah sering mengamati kondisi Thaif sehingga merasa oh ya ini cocok untuk berhijrah saat itu. Begitu juga kondisi Madinah. Rasulullah itu sudah tahu bagaimana data kondisi Madinah. Misalnya di Madinah itu ada suku apa saja, terus tipe-tipe orang-orangnya itu, karakteristik orangnya itu seperti apa gitu. Rasulullah itu sudah punya data seperti itu, sehingga Rasulullah merasa sudah tepat untuk hijrah ke Madinah. Jadi pemilihan tempat hijrah itu juga hasil pengamatan Rasulullah ke beberapa tempat gitu. Bukan Rasulullah sih, maksudnya ada timnya, tim pengumpul data ini yang mengamati dan Rasulullah memvalidasi seperti itu. Kemudian Rasulullah juga mendapatkan masukan dari para sahabat, dan akhirnya dari diskusi dengan para sahabat dan juga informasi dari para sahabat ini
itu menjadi data khusus bagi Rasulullah yang nantinya digunakan untuk membuat suatu kebijakan seperti itu. Jadi misalnya kebijakan bagaimana pemanfaatan zakat nih, kira-kira mana yang harus dikeluarkan lebih dahulu, apakah zakat untuk membantu misalnya membantu orang miskin, atau misalnya kita membangun suatu fasilitas umum misalnya gitu ya. Itu juga dengan hasil strategi dengan memikirkan data ini seperti itu. Nah, sekarang profesi yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan data dan informasi ini, itulah yang saat ini menjadi profesi yang namanya data scientist. Seperti itu. Dan itu sesederhana dimulai dari nol ya. Jadi yang matematikawan yang pertama kali memperkenalkan angka nol dan dijadikan basic atau dasar untuk pengembangan teknologi saat ini itu matematikawan Muslim namanya Al-Khwarizmi. Nah, aku nanya dulu deh ke adik-adik. Adik-adik di sini sering ngelihat HP nggak? Sering. Ya, sering kan ngelihat HP, Sering. ngelihat laptop, pakai internet, ya kan? Nah, itu bermula dari angka nol. Percaya nggak? Ternyata kalau nggak ada angka nol, adik-adik nggak bisa ngelihat itu semua. Kenapa? Karena sistem yang ada di dalamnya itu dibuat dari data-data angka 0101 gitu, dari hasil inovasinya matematikawan Muslim yang namanya Al-Khwarizmi ini. Nah, jadi ternyata uniknya matematika itu sesederhana angka nol yang mungkin kita ngelihatnya apa sih kok angka nol kan kayak cuma kosong gitu aja ya, kayak nggak kayak apa ya, nggak ada isinya gitu kan, nol gitu ya. Tapi ternyata dari nol ini itu lahirlah sistem komputer. Dari komputer lahir internet. Nah, dari internet lahir banyak aplikasi yang kita lihat saat ini adik-adik. Nah, maaf, suaranya agak jauh lagi ya. Kalau kayak gini gimana? Harus dekat ternyata. Udah. Oke. Jadi sebentar. Oke. Jadi bermula dari angka nol nih. Kita akhirnya ketemu internet, ketemu banyak aplikasi, termasuk adik-adik bisa Zoom seperti ini, itu juga dimulai dari angka nol. Dan di dalamnya itu, di dalam sistemnya itu banyak sekali data-data, banyak sekali angka-angka di dalamnya, dan data-data dan angka-angka inilah yang nantinya oleh profesi kakak, profesi data scientist itu akan dianalisa lagi untuk akhirnya membuat suatu aplikasi, untuk membuat suatu inovasi baru lagi gitu. Misalnya dari dunia internet, dari data-data yang masuk atau informasi yang masuk ke internet itu, nanti kakak bisa membuat aplikasi untuk sebentar. Nah, untuk mendeteksi kejahatan gitu misalnya, bagaimana kita bisa mendeteksi kejahatan di internet itu juga bisa dengan memanfaatkan data dan informasi kayak gitu. Kemudian membuat strategi bisnis. Nah, gimana caranya dari data yang ada di media sosial, dari data-data yang ada di sekitar kita, dari data misalnya kunjungan seseorang yang datang ke suatu tempat, itu semuanya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan bisnis seperti itu. Dan bisa juga digunakan untuk membuat robot, membuat kecerdasan buatan yang nantinya
bisa bermanfaat untuk kita gitu. Jadi kakak pernah lihat itu waktu di luar negeri ada robot yang bisa membantu orang yang tidak punya kaki gitu ya, dengan dikasih robot penyambung gitu, dan robot itu dimanfaatkan untuk membantu si orang disabilitas ini gitu. Robot ini dilengkapi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu adalah membuat robot bisa bekerja mirip seperti kaki manusia gitu. Jadi robot kaki ini dibuat gimana biar bisa bekerja seperti kaki manusia. Caranya kayak gimana? Caranya dari profesi kakak yang data scientist ini, kita kumpulin nih data-data dan informasi mengenai fungsi kaki gitu. Nah, setelah kita mendapatkan data itu kita masuk ke dalam robot sehingga robot bisa bekerja seperti kaki manusia seperti itu. Jadi itu kerja profesi kakak yaitu profesi data scientist. Intinya kita memanfaatkan data dan informasi yang ada di sekitar kita untuk kebaikan, seperti misalnya mencegah kejahatan atau meningkatkan perekonomian atau membuat teknologi-teknologi baru yang digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Seperti itu. Gimana adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Adik-adik ada yang tak paham tak yang mau ditanyakan? Atau misalnya Bagaimana adik-adik? Gak ada, Kak. mungkin bisa dilanjutkan Kak? Ada, Kak. Oh ada, boleh boleh. Apa tuh? Kecerdasan buatan itu apa? Allah. Ya, jadi kecerdasan buatan itu adalah misalnya tadi yang robot kaki itu kan kaki digunakan untuk berjalan dan juga bisa digerak-gerakkan gitu ya. Nah, itu data mengenai bagaimana cara kaki bergerak, itu data-data dan informasinya itu dikumpulin dulu oleh profesi kakak, data scientist. Nanti setelah dikumpulkan, itu dimasukin ke dalam robot kakinya. Nah, si robot kaki ini bisa bergerak seperti layaknya kaki manusia setelah data itu dimasukkan kayak gitu. Jadi intinya kecerdasan buatan itu bagaimana caranya kita membuat robot atau teknologi-teknologi yang bekerjanya itu mirip dengan bagaimana cara organ atau misalnya cara manusia berpikir kayak gitu. Jadi dia robot tapi dia bisa kayak misalnya bisa ngomong atau misalnya bisa bergerak seperti manusia, tapi berdasarkan data-data dan informasi yang udah di-input dulu, udah dimasukkan oleh kakak seperti itu. Jadi makanya namanya kecerdasan buatan karena dia dibuat gitu, karena dia dibuat dan meniru kecerdasan manusia seperti itu. Berarti dan science fiction itu kayak ilmuwan dong, Kak. Iya, betul sekali. Jadi bisa menjadi, jadi data scientist itu kerjanya bisa macam-macam, bisa jadi ilmuwan. Terus misalnya di bagian ini nih yang mendeteksi kejahatan, itu data scientist bisa kerja di kepolisian, misalnya membantu polisi.
Terus misalnya kalau di industri pada umumnya bisa yang ngebantuin jadi orang yang bikin strategi bisnis kayak gitu. Jadi profesi data scientist itu bisa di mana-mana. Jadi kalau adik-adik misalnya mau jadi data scientist tapi sukanya yang menangkap penjahat, nah adik-adik bisa kerja jadi data scientist untuk lembaga-lembaga penegak hukum gitu, misalnya kayak polisi atau misalnya membantu para hakim misalnya gitu, atau misalnya adik-adik yang sukanya dagang, nah adik-adik bisa jadi data scientist di industri-industri bisnis kayak gitu. Di situ ntar adik-adik bisa ngolah datanya atau memanfaatkan informasinya untuk ngasih saran-saran strategi bisnis gitu. Gimana caranya nih biar keuntungannya meningkat gitu. Apakah harus ada promosi ke wilayah yang mana, atau misalnya kita bikin ide produk baru yang akan banyak diminati oleh customer gitu, oleh para pembeli kayak gitu. Atau jadi ilmuwan yang bisa bikin robot-robot yang nantinya membantu manusia gitu. Keren. Gimana? Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Udah Kak, makasih. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari adik-adik? Nah, untuk adik-adik yang mau nantinya menjadi data scientist, nah untuk saat ini kuncinya adalah adik-adik harus belajar matematika. Jadi adik-adik harus belajar matematikanya harus lebih giat gitu, karena di sini akan banyak menggunakan ilmu matematika. Sesederhana yang tadi aja, tadi kan Rasulullah menggunakan perkalian ya tadi. Perkalian, dan dari sesederhana ilmu perkalian itu Rasulullah bisa membuat strategi perang yang bagus gitu, dan akhirnya kan di saat perang Badar itu yang menang adalah Rasulullah dan para sahabat. Itu dari sesederhana Rasulullah memanfaatkan ilmu perkalian. Nah, buat adik-adik yang saat ini udah belajar perkalian, untuk memotivasi lagi, bisa ingat bagaimana Rasulullah bisa memenangkan perang dari menguasai perkalian. Seperti itu. Jadi ternyata dari sesederhana ilmu perkalian aja, itu Rasulullah sudah bisa membuat strategi yang akhirnya bermanfaat gitu kan, untuk Rasulullah dan para sahabat. Seperti itu. Berarti nanti kalau kerjanya di mana ya, Kak? Kerjanya yang tadi bisa di mana saja gitu. Misalnya kalau di penegak hukum gitu, ada juga profesinya sebagai di bagian data gitu, bagian data dan informasi, untuk membantu ya ini, misalnya untuk mendeteksi kejahatan, untuk melihat adanya kemungkinan manipulasi, atau misalnya mendeteksi hoax, atau mendeteksi gambar-gambar yang dibuat-buat gitu, maksudnya bukan gambar asli tapi hasil editan gitu. Itu bisa data science, itu juga kerjanya data scientist, dan itu kerjanya di lembaga-lembaga hukum, misalnya lembaga-lembaga penegak hukum, misalnya bisa di kepolisian, atau misalnya di lembaga-lembaga pendamping hukum gitu ya, seperti itu. Atau kalau misalnya di industri-industri yang umum, misalnya yang tadi perusahaan-perusahaan
Misalnya mungkin adik-adik tahu taksi online misalnya, itu di bagian yang membuat strategi bisnisnya gitu. Dari dari taksi online atau ojek online itu, nanti data scientist itu ketemu nih data-data kira-kira kalian itu seringnya mendatangi tempat yang mana saja. Dan akhirnya bisa si data scientist ini bisa membuat strategi gimana caranya si customer akan terus menggunakan aplikasi itu, seperti itu. Jadi di e-commerce misalnya di toko online atau misalnya ojek online, taksi online, dan industri-industri yang lainnya itu di bagian membuat strategi bisnis. Termasuk kakak sendiri juga di bagian yang ini, membuat strategi market gitu, strategi pemasaran di situ. Dengan memanfaatkan data dan informasi. Atau bisa juga di lembaga-lembaga penelitian untuk membuat robot, membuat kecerdasan buatan, atau misalnya membantu peneliti menganalisa datanya, dan lain sebagainya. Masya Itu. Allah, keren banget ya. Masya Allah. Teman-teman ada yang mau jadi data scientist nggak? Masya Allah, keren ya. Kita bisa gali-gali informasi nih, Masya Allah. Mau jadi apa? Kita bisa mau kepolisian atau tempat yang lainnya, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Uti atas informasinya, atas materinya. Ya, sama-sama Kak. Masya Allah. Kalau gitu, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Kak Faris. Kepada Kak Faris, dipersilahkan. Masya Allah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran, Kak? Mana ya adik-adik lainnya ya? Nanti salamnya dijawab lagi ya, coba sekali lagi ya, semuanya buka mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintar, haupang. Nah, sekarang kakak coba share bagiannya kakak. Oke, udah kelihatan kah? Apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan belum adik-adik? Kelihatan. Kenalan dulu ya, nama kakak namanya Faris. Jadi kalau nanti mau tanya, bisa dipanggil Kak Faris, Kak Faris. Saya mau tanya, jadi gitu ya nanti ya. Nah, di sini Kak Faris mau menjelaskan tentang insinyur. Siapa yang tahu insinyur itu apa? Insinyur itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu? Tukang. Tukang? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nanti kita lihat ya, insinyur itu apa ya. Kalau dilihat di gambar, di sebelah kiri gambar, itu yang paling kiri itu ada kakak perempuan tuh lagi pegang botol. Terus yang tengah ada yang pakai baju astronot. Terus yang sebelah kanan ada yang pakai helm kuning. Nah, ini juga kakak juga nih. Biasanya yang suka bangun-bangun jembatan, jalan raya, gedung-gedung bertingkat, dan lain-lain. Lalu yang sebelah kanan lagi nih, ada kakak juga nih yang nggak pakai kacamata. Nah, ini seperti Kak Utih tadi nih, matematika. Jadi data scientist. Nah, kita coba lihat insinyur itu apa. Ada yang pernah nonton Nusa? Siapa pernah nonton Nusa? Ada. Suka nggak nonton Nusa? Suka. Suka. Pernah nonton yang itu nggak? Apa namanya film Nusa yang lomba bikin roket? Pernah. Oh, pernah. Ini yang apa namanya? Enggak. Joni. Oh, Joni. Oh, masih kenal ya.
Ini yang kanan bawah namanya Joni ya. Kalau yang kiri ini kan Nusa. Nusa sama Joni bikin apa? Roket. Bikin roket. Roketnya bagus nggak? Bagus. Bagus. Bisa terbang nggak roketnya? Bisa. Bisa ya. Terbangnya kan bisa muter-muter ya dari sana ke sini, muter lagi. Jadi roketnya itu dibikin sama siapa namanya? Nusa dan Joni. Nah, Nusa sama Joni ini mereka itu disebut sebagai insinyur. Jadi, kenapa disebut sebagai insinyur? Karena insinyur adalah seseorang yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu. Tadi yang dibuat sama Nusa sama Joni, yang dibuat itu apa? Roket. Nah, yang dibuat itu roket. Bikin roket tuh gimana ya? Pakai ilmu pengetahuan apa asal-asalan? Pakai ilmu pengetahuan. Pakai ilmu pengetahuan. Jadi Nusa sama Joni harus tahu, mereka harus tahu, oh ini bikin roket gimana ya? Harus baca-baca dulu, harus lihat YouTube dulu, cara terbang roket tuh gimana, terus nanti sayap roketnya ada berapa, biar terbangnya nanti tinggi sama bisa muter-muter, nanti harus gimana. Jadi harus punya ilmu pengetahuan. Nah, biar bisa punya ilmu pengetahuan harus gimana? Harus belajar. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi apa itu insinyur? Insinyur adalah seseorang yang belajar nih, harus belajar, terus punya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya apa aja? Macam-macam. Ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada kimia, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti adik-adik pelajarin ketika sudah besar. Ketika kalau yang masih SD, biasanya baru belajar matematika ya. Iya, yang kelas 1, 2, 3 kan biasanya belajar matematika. Nanti kalau sudah lulus SD, masuk ke SMP, habis SD apa? SMP. Ya. SMP. Nanti belajar banyak lagi. Belajar banyak ilmu pengetahuan. Nah, nanti setelah SMP lulus, SMA, kuliah, baru bisa menjadi insinyur. Jadi bisa membuat sesuatu. Nah, sesuatu itu apa aja? Jadi yang namanya insinyur ini banyak adik-adik. Jadi nggak cuma satu. Jadi kita disebut insinyur itu bermacam-macam. Kita lihat yang pertama dulu ya. Kalau adik-adik jalan di jalanan ngelihat gedung-gedung tinggi, ngelihat ada jembatan yang bagus, ngelihat ada apa namanya jalan raya yang ada aspalnya itu, tahu kan ya? Itu siapa yang bikin? Ayo, siapa yang bikin? Insinyur apa namanya? Ya, kalau tukang itu yang bikin apa namanya yang di lapangan ya, yang apa namanya menyusun batu bata, ngaduk semen dan lain sebagainya. Tapi tukang itu membikin itu karena disuruh oleh insinyur sipil. Jadi namanya sipil, insinyur sipil. Apa namanya adik-adik? Insinyur sipil. Insinyur sipil. Coba bareng-bareng ya. Kak Faris hitung sampai 1, 2, 3 nanti bareng-bareng nyebutnya ya. 1, 2, 3. Apa? Insinyur sipil. Nah, insinyur sipil ini yang membangun atau membuat jalan raya, jembatan yang bagus-bagus, sama gedung bertingkat. Jadi nanti kalau adik-adik sekolah nih udah selesai SD, SMP, SMA udah lulus, lalu nanti ketika kuliah ambil sekolah atau ambil kuliah yang bisa menjadi insinyur sipil, biar bisa apa? Biar bisa bangun jembatan, biar bisa bangun gedung bertingkat dan lain sebagainya. Nah, ini insinyur sipil. Ada lagi nggak kira-kira insinyur lainnya?
Ada. Ada. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini gambar apa? Kereta api dan mobil. Terus Kereta, mobil, sama apa coba itu yang kanan bawah nih apa nih? kereta tajam. Yang kanan bawah itu mesin jet. Jadi mesin jet dipakai untuk apa? Pesawat, buat pesawat terbang. Kalau adik-adik naik pesawat, di sebelah kanan kiri kan ada sayapnya tuh, ada sayap pesawatnya. Nah, di bawah sayapnya itu ada mesin jetnya. Jadi kira-kira insinyur apa yang membuat seperti ini? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Insinyur mesin. Kenapa disebut insinyur mesin? Karena insinyurnya membuat mesin. Kereta bisa jalan karena apa? Kereta bisa jalan karena ada mesinnya. Iya kan? Mobil bisa berjalan karena apa? Karena mobil punya mesinnya. Coba nanti adik-adik tanya tanya abi uminya, tanya ayah bundanya. Ayah bunda, kalau ada mobil dibuka dong bagian depan mobilnya. Di situ nanti ada mesin mobilnya. Bisa dilihat mesinnya. Jadi seperti itu. Kita sebut ya, seperti tadi ya, Kak Faris hitung 1, 2, 3, lalu kita sebut bersama-sama insinyur mesin. 1, 2, 3. Insinyur mesin. Nah, berarti udah ada berapa insinyur tadi? Insinyur yang pertama masih ingat nggak? Insinyur apa? Insinyur sipil. Ah, betul. Pintar. Insinyur sipil. Lalu yang kedua ini adalah insinyur mesin. Nah, sekarang kita yang ketiga. Ada lagi insinyur, ternyata nggak cuma 2. Ada banyak. Nah, yang ketiga ini gambar apa, ayo? Ada lampu. Lalu ada jaringan listrik. Yang gambar atas ini jaringan listrik, pernah lihat nggak adik-adik? Pernah ya, kalau misalkan keluar kota sering lihat kan kalau di jalan yang agak lapang. Lalu ada kulkas, lalu ini ada kalau adik-adik lihat komputer itu kan kotak atau laptop. Itu kalau dibuka isinya kayak gini. Isinya tuh ada ada alat elektroniknya. Nah, insinyur apa yang membuat ini? Ada listrik, ada lampu. Dikit lagi. Insinyur listrik elektro. Betul. Siapa tadi namanya? Ayo, elektro. Oh, Alif. Sip, pintar Alif. Jadi ini disebut insinyur elektro. Kenapa disebut insinyur elektro? Karena insinyur ini menggunakan listrik untuk disalurkan atau diberikan ke tempat-tempat lain. Listrik itu ada di mana? Listrik itu asalnya dari mana? Listrik itu asalnya bermacam-macam. Ada yang asalnya dari minyak bumi, ada yang asalnya dari gas alam, ada yang asalnya dari air, ada yang dari matahari, lalu diubah menjadi listrik. Nah, listrik ini Dari angin. Iya, angin bisa juga, iya betul. Sip, betul tadi yang sebut angin juga bisa. Jadi insinyur elektro memanfaatkan listrik untuk membuat banyak hal, membuat penerangan. Kalau penerangan berarti kan pakai lampu ya, sebagainya. Berarti udah ada 3 nih ya tadi ya, insinyur sipil, insinyur mesin, lalu yang ketiga adalah insinyur elektro. Kak Faris hitung sampai 3, kita sebut bareng-bareng ya insinyur elektronya ya. 1, 2, 3. Insinyur elektro. Nah, masih ada lagi nggak kira-kira? Masih ada insinyur lagi nggak?
Masih ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi ya? Masih. Nah, ini gambar apa? Loket pesawat dan Ini roket. Lalu ada helikopter, ada pesawat terbang. Lalu ini ada apa nih yang sebelah kanan atas? satelit. 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 Betul. Ini satelit adanya satelit apa namanya? Stasiun luar angkasa. Adanya di luar angkasa, bukan di bumi. Jadi ada di atas bumi. Kelihatan nggak kira-kira kalau kita lihat dari bumi? Misalkan nih adik-adik keluar rumah, wah stasiun satelit angkasanya mana ya? Kelihatan nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Kenapa kok nggak kelihatan? Kecilan. Karena jauh. Jauh sekali. Jauh sekali. Kira-kira kalau naik becak nyampe enggak? Enggak. Capek tukang becaknya ya kalau keluar angkasa ya. Jadi naik apa dong biar ke sini? Naik roket. Nah, roket yang kiri ini ya. Jadi untuk bisa ke stasiun luar angkasa naiknya roket yang kiri ini. Nah, kira-kira nih ya, insinyur apa yang membuat ini? Insinyur apa, ayo? Insinyur penerbangan. Hah? Insinyur penerbangan. Penerbangan. Iya, betul sekali. Namanya insinyur penerbangan. Nah, ada yang tahu nggak itu fotonya siapa itu yang sebelah kanan bawah? B.J. Habibie. Iya, betul Kak Nathan. B.J. Habibie. B.J. Habibie itu siapa sih? Ada yang kenal nggak? Masih Pembuat kenal nggak? pesawat pertama Indonesia. Iya. Selain Presiden. presiden keberapa, ayo? Lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Presiden ketiga Indonesia. Jadi almarhum B.J. Habibie awalnya adalah insinyur pesawat terbang, lalu menjadi presiden. Jadi hebat nggak? Eyang B.J. Habibie ini hebat nggak? Hebat. Hebat dong, karena bisa bikin pesawat. Siapa yang mau jadi kayak Eyang Habibie? Siapa yang mau jadi kayak Eyang Habibie? Bisa bikin pesawat. Jadi ini yang membuat adalah insinyur penerbangan. Berarti sudah ada berapa tadi insinyur? Ada 4 ya. Ada insinyur apa yang pertama tadi? Insinyur sipil. Lalu yang kedua adalah insinyur apa? Insinyur mesin. Yang bikin apa namanya? Yang bikin kereta, mesin kereta, mesin mobil dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga apa? Insinyur elektro. Lalu yang sekarang ini adalah insinyur penerbangan. Ayo Kak Faris hitung sampai 3 lagi ya. Kita sebut bareng-bareng insinyur penerbangan. 1, 2, 3. Insinyur penerbangan. Sip, pintar semua. Ada lagi nggak kira-kira insinyur yang lainnya? Ada. Nah, siapa suka nonton YouTube? Semua aja suka nonton YouTube. Siapa suka main game? Ayo. Aku. Siapa suka main game? Ayo. Siapa yang suka HP-nya HP Abinya sama Uminya atau HP ayahnya sama bundanya buat nonton YouTube? Oh, pada senang semua ya. Pada suka main HP ya. Iya. Nah, sekarang Kak Faris tanya, yang bikin YouTube, yang bikin game di HP, terus yang bikin HP biar lo kok disentuh bisa kemana-mana, disentuh kok bisa buka YouTube, disentuh HP-nya kok bisa buka apa lagi ya, bisa buka game. Itu yang bikin insinyur apa, ayo? Insinyur HP. Siapa yang tahu? Listrik. Hah?
Namanya insinyur software. Gimana nyebutnya? Nyebutnya gimana? Software. Nah, komputer. software itu apa? Nah, YouTube, game, sama kalau kalian lihat, adik-adik lihat ini ketika di HP itu kan ada banyak apa namanya? Banyak logo-logonya ya. Yang logonya ini kalau dibuka itu nanti bisa macam-macam. Bisa untuk ada gamenya, bisa ada Google Map-nya, ada peta. Nah, itu disebut sebagai software. Kenapa disebut sebagai software? Karena kita cuma bisa lihat. Bisa dipegang nggak kira-kira? YouTube yang adik-adik tonton itu bisa dipegang nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa dipegang kan? Cuma bisa dilihat toh? Cuma bisa dilihat, cuma bisa apa namanya digerakin, terus dilihat, bisa dipegang nggak? Dikeluarin dari HP gitu bisa nggak? Nggak bisa kan? Cuma bisa dilihat di HP, di laptop, sama di tab, di komputer. Nah, itu disebut sebagai software. Itu disebut sebagai software. Jadi aplikasi. Nah, seperti itu. Nah, yang bikin ini adalah insinyur software. Jadi kalau kalian lihat nih kakak yang ganteng ini, yang sebelah kanan, ini bukan Kak Faris ya. Nggak tahu ini namanya siapa. Kak John mungkin. Ini Kak John ini lagi ngutak-ngatik komputer biar bisa bikin YouTube, biar bisa bikin game. Jadi harus diketik. Jadi seperti itu. Nah, udah berapa ini kira-kira? Udah berapa tadi? Ini yang kelima ya. Jadi tadi ada insinyur apa yang pertama? Insinyur sipil. Lalu yang kedua insinyur mesin. Lalu yang ketiga insinyur elektro. Yang keempat tadi sebelum ini insinyur penerbangan. Dan yang ini adalah insinyur software. Kira-kira ada lagi nggak? Ada lagi. Ada. Masih mau lagi nggak? Mau tahu lagi nggak kira-kira? Ah, cuma kebanyakan nanti kalau sebut satu persatu ya. Udah hampir setengah jam. Nah, ada yang namanya insinyur kimia, ada lagi yang namanya insinyur komputer, ada lagi yang namanya insinyur biomedis. Kalau yang kimia, karena Kak Faris nggak begitu paham, jadi ini yang kalau teman-teman lihat di film yang suka nuang-nuangin apa namanya, nuang-nuangin cairan, terus tiba-tiba boom, meledak. Nah itu insinyur kimia. Cuma ya nanti bisa macam-macam nanti produknya. Terus ada insinyur komputer. Kalau yang software tadi kan bikin ini ya, bikin YouTube-nya, bikin apalagi bikin Google Map-nya dan lain sebagainya. Nah, insinyur komputer ini yang bikin komputernya. Jadi yang bikin komputer, yang bikin tab, yang bikin laptop, yang bikin HP. Jadi seperti itu. Kalau yang insinyur biomedis yang sebelah kanan ini yang membantu dokter, lalu ada suster, biar punya alat-alat apa namanya, alat-alat kesehatan yang bagus-bagus. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman kalau adik-adik pergi ke rumah sakit diperiksa gitu darahnya atau apanya, terus di situ ada alat elektroniknya, ada robot-robotannya. Nah, itu yang membuat adalah insinyur biomedis. Seperti itu adik-adik. Nah, kalau ingin menjadi insinyur terus harus belajar apa? Harus belajar kimia, harus belajar matematika, harus belajar biologi, fisika. Tapi nggak semuanya, tergantung adik-adik mau jadi apa. Kalau misalkan adik-adik mau jadi, misalkan apa tadi yang pertama, insinyur sipil. Ya berarti harus belajar matematika sama fisika. Kalau mau jadi insinyur kimia, ya berarti harus belajar kimia sama matematika. Sama fisika juga. Kalau insinyur biomedis, ya harus belajar matematika, fisika, sama biologi. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi nanti milih nih. Jadi nggak semuanya dipelajarin. Adik-adik harus milih. Misalkan mau jadi insinyur. Kalau ditanya mau jadi insinyur, oh iya mau jadi insinyur aku. Tapi harus tahu dulu insinyur apa.
Karena tadi banyak ya macam-macamnya insinyur ya. Nah, untuk jadi insinyur tuh gimana dulu? Pertama kan harus sekolah, iya nggak? Iya nggak? Nanti di sini udah ada yang kelas 1 ya, ada yang kelas 1, kelas 2. Nanti setelah SD selesai, sekolah apa lagi? Habis SD? SMP. SMP. Habis SMP sekolah apa? SMA. SMA. Setelah SMA? Kuliah. Kuliah. Nah, setelah kuliahnya lulus, adik-adik baru bisa menjadi insinyur. Jadi gitu urutannya ya. Jadi urutannya SD dulu, setelah itu lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah, baru jadi insinyur. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Kak Farid kembalikan ke Kak Hawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget ya. Kita kalau misalnya kita suka pelajaran ini, pelajaran fisika, mau jadi apa? Mau jadi elektroka, mau jadi insinyur komputer kah, dan lain-lainnya. Masya Allah, keren banget. Adik-adik, adakah yang ingin bertanya? Adik-adik sukanya pelajaran apa? Boleh sharing-sharing loh, boleh cerita-cerita. Boleh tanya, misalnya adik-adik sukanya pelajaran matematika. Jadi adik-adik bisa nanya, Kak Faris, kalau suka matematika cocoknya jadi insinyur apa ya? Boleh nih ditanya nih. Selagi ada Kak Faris di sini. Kak Faris, emang kalau sekolah, emang kalau udah besar, emang bisa dari kereta, dari masinis. Oh, bisa juga. Aku Tapi mau kalau dari masinis itu, masinis. ya gimana? Aku mau dari masinis padahal. Oh, tapi kalau masinis berbeda dengan insinyur. Kalau masinis kan yang apa yang mengatur kereta ya. Aku Ini suka keretanya kereta. kapan jalannya, kapan harus berhenti. Terus kereta mana aja nih yang harus jalan. Nah, itu kan tugasnya masinis. Kalau insinyur tugasnya membuat keretanya atau misalkan, oh keretanya udah lama ini kok jalannya lama ya. Ini kenapa nggak jalan-jalan ya? Oh ternyata rusak mesinnya. Nah itu yang membenarkan mesinnya itu siapa? Insinyur. Insinyur apa ya tadi? Masih ada yang ingat nggak? Yang kereta tadi. Insinyur elektro. Mesin. Insinyur Mesin. mesin. Masya Ya Allah. betul, insinyur mesin. Ada Masya Allah. lagi? Masya Allah, Siapa keren ya. yang mau? Berarti tadi Alif kalau misalnya mau jadi masinis, nanti kuliahnya ada jurusannya. Nanti jurusan apa ya? Kak Faris tahu nggak kalau mau jadi masinis jurusan apa ya pas kuliah? Nggak tahu. Jadi kereta Jepang atau kereta apa ini? Oh ini kereta Jerman. Oh, kereta Jerman. Nah, aku nggak dapat tahu. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya kah? Kak Kenapa? Faris insinyurnya insinyur apa? Oh iya, Kak Faris baru memperkenalkan ya. Kak Faris insinyur apa ya? Kak Faris itu insinyur elektro. Nah, insinyur bisa juga kerjanya sebagai dosen. Jadi Kak Faris sekarang kerjanya sebagai dosen, tapi juga sebagai insinyur. Masya Allah, Insinyur keren ya. elektro. Dosen itu apa, Kak? Dosen itu Pak Guru. Dosen itu Pak Guru, tapi untuk di mana? Untuk yang kakak-kakak yang kuliah. Kalau yang di SD, SMP, SMA, itu sebutnya kan Pak Guru, Bu Guru. Tapi untuk kakak-kakak yang udah kuliah, yang udah besar-besar, itu yang ngajar namanya disebut Pak Dosen sama Bu Dosen. Masya Allah, keren banget. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti suka mesin gitu,
Teman-teman bisa kok jadi insinyur mesin atau bisa juga kayak Kak Faris jadi dosen. Teman-teman yang lain ada Iya, yang mau bertanya? betul. Keren. Nggak cuma laki-laki loh, perempuan juga bisa kok jadi insinyur gitu. Mau jadi insinyur sipil kah, insinyur yang mana aja kah? Atau kalau misalnya nanti, aku nggak mau jadi insinyur lah, tapi aku suka pelajaran mesin, aku mau jadi dosen aja gitu, boleh kok. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya kah? Adik-adik yang kakak-kakak yang lain ada? Jangan ya. Kakak- Mau kemana? Jika tidak ada, terima kasih kepada Kak Faris yang telah menyampaikan materi, yang sudah berbagi ilmu. Semoga nanti kita semoga kita semua, adik-adik semua lebih semangat untuk belajar supaya nanti cita-cita kita tercapai. Baiklah. Sebelum kita tutup, kakak ada sebuah lagu nih. Bentar ya. Lagunya itu ini. Bisa lihat tak? Bareng-bareng ya. Ada yang dengar lagu Aku Anak Sehat gak? Aku anak sehat, bla 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 bla. Tapi sekarang kakak mau kita mau nyanyiin lagu tentang Aku Anak Islam. Bareng-bareng ya. Ayo dibuka dong apanya mikrofonnya biar sama-sama kita nyanyiin. 1, 2, 3. Aku anak Islam, aku Quran, karena hidupku perlu pedoman agar diberkati, selalu dipelajari, juga diamalkan setiap hari. Sholat 5 waktu kewajibanku, hormat dan bakti kepada guru, agar aku selamat dunia dan akhirat, pertolongan Nabi Muhammad yang memberi syafaat. Masya Allah. Sekali lagi. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku anak Islam, Quran, karena hidupku perlu pedoman agar diberkati, selalu dipelajari, juga diamalkan setiap hari. Sholat 5 waktu kewajibanku, hormat dan bakti kepada guru, agar aku selamat dunia dan akhirat, pertolongan Nabi Muhammad yang memberi syafaat. Masya Allah. Jadi kan kita kan udah banyak kan banyak dengar materi, kita udah banyak kemarin yang ikut-ikut Zoom seperti ini kan, banyak yang ada yang jadi, kalau kemarin kan minggu-minggu kemarin ada yang jadi dokter, jadi perawat, ada yang jadi pedagang, ada jadi data science, ada insinyur, masinis, dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Masih ingat kan semuanya? Tapi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita kelak, harus kita pintar agama, harus dekat dengan Allah, harus menghafal Al-Quran. Karena walaupun kita menjadi apapun, harus, karena itu semua karena kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala, atas kasih sayang Allah kepada kita gitu. Jadi di sini kakak mau kita sama-sama baca Al-Quran ya, atau ada yang hafal nggak Al-Kafirun sampai Anas? Yuk kita baca yuk bareng-bareng ya. Dibuka ya mikrofonnya. Bareng-bareng dari Al-Kafirun dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Kita lanjut ya ke surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aital fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lanjut ke surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب Selanjutnya Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya ada tahu nggak surah An-Nas? Al-Ikhlas sudah. Selanjutnya An-Nas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, tabarakallah sayang. Jadi bisa boleh. Alif hafalnya surah apa? Tadi Alif ngomong palak, habis itu kolak ya. Bisa kayak gitu ya. Masya Allah, tabarakallah sayang. Jadi boleh. Jadi kita harus apapun nanti kita jadi apapun, mau jadi dosen kah, atau mau jadi apapun nanti pekerjaan kita, tetap Allah selalu nomor satu. Jadi kalau misalnya nanti kita sibuk, aduh aku banyak banget tugas, aku banyak banget PR, tapi tetap harus sholat, tetap harus baca Quran, tetap Allah nomor satu, nggak boleh. Benar.
Kalau mau nyanyi lagi nggak yang nyanyi ini yang terakhir? Yang tadi. Kita ulang ya. Sebelum kita tutup, kita ulang lagi. Aku anak Islam, kitabku Quran. Karena hidupku perlu pedoman agar diberkati, selalu dipelajari, juga diamalkan setiap hari. Sholat 5 waktu kewajiban, hormat dan bakti kepada guru, agar aku selamat dunia dan akhirat. Pertolongan Nabi Muhammad yang memberi syafaat. Masya Allah. Sini kan ada sholat 5 waktu. Ada yang tahu nggak sholat 5 waktu itu apa aja sih? Pertama itu apa? Subuh. Subuh. Kedua, zuhur. Ketiga, asar. Masya Allah, tabarakallah. Berarti kita wajib sholat. Kalau nggak sholat berarti kalau sholat kan kalau sholat kita bisa dekat, semakin dekat sama Allah gitu. Kita harus sholat, itu kewajiban kita. Masya Allah. Baiklah. Sebelum kalau gitu, teman-teman ada yang mau bertanya lagi kah? Atau ada mau menyanyikan lagu sesuatu kah? Oh, ini kalau gitu kita nyanyi lagu. Kenapa Gifari? Dulu Kalau Kak Hawa, apa Alif? Nenek kereta aja kalau bisa. Nyanyi kereta, gimana tuh? Nyanyi Kereta kereta. api. Oh, boleh. Tapi sebelumnya Kakak jawab pertanyaan dari Gifari ya. Kalau kalau Kakak belum bekerja, Kakak masih kuliah, jadi masih sama kayak Gifari, sama kayak kakak-kakak, sama kayak adik-adik semuanya masih sekolah. Kakak juga masih sekolah. Kenapa Alif? Ali bisa naik kereta. Semuanya ikutin Ustazah. Oh, boleh. Kita ikutin Alif. 1, 2, 3. Naik kereta api. Alif. Ada kasih. Suaranya Alif nggak jelas. Kakak aja ya yang mimpin lagunya ya. Bentar. Naik kereta api ya. Sebentar. Kurang dekat mic-nya Alif. Iya, kurang dekat mic-nya Alif. Jadi kurang kedengaran. Ini Ama yang mimpin ya. Kakak yang mimpin. 1, 2, 3. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawan, lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Masya Allah. Terus, Ama ada lagi lagu yang lain. Ini pakai gerakan ya, ikutin ya. Tahu nggak lagu yang ini? Bebek berjalan, ikan berenang, ular melatah, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Ya. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bebek berjalan, ikan berenang, ular melatah, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Allah ciptakan karena sayang. Jadi
Allah ciptakan kita semua, termasuk ciptakan Salman, Anin, Fatia, Rara, Gifari, Saila, Kalisa, Aisyah, Aira, semuanya ya, semuanya, termasuk orang tua kita dan semuanya itu karena Allah sayang sama kita, karena Allah sayang makanya Allah ciptakan kita. Masya Allah, Allah maha penyayang lagi maha pengasih. Lagi sama kakak ada lagunya ini, tahu nggak? Ini, kalau berbuat salah bilang maaf. Ama duluan, kakak duluan ya. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau mau lewat, ucapkan permisi. Oke, bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang maaf. Maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau mau lewat, ucapkan permisi. Jadi kalau benar. Kalau misalnya siapa ya di sini? Misalnya Ara atau Saila atau Walisa atau yang lainnya dapat hadiah gitu. Misalnya mamanya ngasih hadiah. Berarti ketika dapat hadiah bilang apa dong? Makasih. Benar, Masya Allah. Jangan lupa. Lalu kalau misalnya buat salah gitu, misalnya entah jatuhkan, nggak sengaja jatuhin minuman, misalnya nggak sengaja jatuhkan minuman, bilang apa? Maaf. Benar. Maaf, benar. Kalau misalnya butuh bantuan, misalnya tolong, benar. Yang terakhir, kalau mau lewat tapi ada orang lain, ucap apa? Permisi, numpang lewat. Benar, Masya Allah, tabarakallah. Seru nggak hari ini? Seru nggak adik-adik semua? Seru, Masya Allah, tabarakallah sayang. Kalau gitu, Masya Allah udah di akhir waktu nih, udah jam 11. Sedih. Kita akhiri hari ini ya. Insya Allah kita akan berjumpa di minggu selanjutnya, di waktu selanjutnya insya Allah. Kalau gitu, sebelum kita akhiri, ucapkan alhamdulillah, Masya Allah, dan doa kafaratul majelis. Tahu nggak doa kafaratul majelis? Hafal nggak? Sama-sama ya. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, tabarakallah. Kalau gitu kalau gitu terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah bergabung, yang telah mendengarkan materi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kakak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sayang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.